Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Trisno Bayu Pamungkas dengan NPM 210670200 dari kelas SIS DMB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proses rekrutmen dan personal administration di aplikasi Odoo, di mana pada tutorial kali ini kita akan memanfaatkan modul rekrutmen yang ada di dalam aplikasi Odoo SOL. Oke, sekarang kita masuk ke proses pertama, yaitu rekrutmen. Untuk melakukan rekrutmen, terdapat beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah, kita perlu masuk ke dalam aplikasi Odoo-nya dan menggunakan akun yang memiliki job position sebagai manager HR. Nah, pada kasus kali ini kita menggunakan akun milik Hana sebagai manajer HR. Setelah berhasil masuk, kita perlu pastikan terlebih dahulu bahwa modul rekrutmen ini sudah aktif. Jika sudah aktif, maka tampilannya akan terlihat seperti gambar di bawah. Jika sudah, maka kita bisa masuk ke modul employees, kemudian pilih menu configuration yang di sini, lalu pilih job positions yang berada di section requirement. Nanti kita akan akan muncul halaman seperti ini yang terlihat ada banyak sekali job position di dalam perusahaan tersebut. Kemudian kita perlu klik tombol new untuk membuat job position baru, yaitu Manager Accounting and Finance. Lalu kita lengkapi field yang tersedia sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Hasil akhirnya akan terlihat seperti ini, di mana ada detailnya seperti department, job location, recruiter, interviewers, terus juga ada job summary-nya, seperti tugas utama, keterampilan, dan kualifikasi minimum. Oke, sekarang kita perlu membuat applications berdasarkan ketentuan yang sudah diberikan. Pertama, kita masuk terlebih dahulu ke modul recruitment. Lalu kita pilih menu applications, lalu klik by job positions yang di sini. Kalau udah, kita cari job position yang title-nya itu Manager Accounting and Finance. Strip NPM kita atau NPM saya sendiri. Lalu nanti kalau udah ketemu seperti ini, kita klik tombol Zero New Applications ya. Ini masih zero karena emang belum ada applications yang dibikin untuk job position tersebut. Lalu kita perlu membuat applications baru dengan klik tombol New. Nanti kita perlu membuat dua pelamar atau application sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Nanti hasil dari pembuatan job applicationsnya akan terlihat seperti ini, di mana ada data-datanya seperti email, phone, mobile, interview, recruiter, eh, apply ke job apa, dari departemen apa, expected salary, availability, dan juga ada application summary, yaitu rangkuman dari aplikasi si pelamar ini. Kayak deskripsi singkat dari pelamarnya itu sendiri. Seperti itu. Ini hasil dari job application pertama yang kita buat. Ini tampilan dari job application kedua yang kita buat. Dan nanti di halaman utama applicationsnya juga akan terlihat seperti ini. Nanti di bagian initial qualifications ada dua card baru untuk applicant 1, applicant 2. Terus ini juga ntar ada jadi dua new applications di halaman utama applications. Jika sudah, kita asumsikan bahwa kedua pelamar tersebut sudah berhasil lolos tahap screening. Oleh karena itu, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan sebagai manajer HR adalah melanjutkan proses rekrutmen dengan mengubah status menjadi first review. Caranya mudah sekali, kita tinggal pindahkan card yang sebelumnya di initial qualification ke first interview saja, tinggal di drag and drop. Nanti hasilnya akan terlihat seperti ini. Sekarang, kita perlu mengganti peran kita sebagai staff recruitment. Lalu, makanya kita perlu masuk ke aplikasi Odoo menggunakan akun staff recruitment, yaitu Haru. Nah, sebagai staff recruitment, kita perlu membuat jadwal dengan pelamar dan kirim melalui email untuk melakukan interview dan tes psikologi. Untuk melakukannya, kita masuk ke modul recruitment, lalu pilih job position yang sebelumnya dibuat, lalu di bagian card applications ini, kita klik icon titik 3, lalu kita klik schedule interview buat si applicant tersebut. Kemudian buat jadwal interview dan isi setiap field sesuai dengan ketentuan yang udah diberikan. Nanti hasil akhirnya seperti ini. Ini untuk yang applicant 1. Nah, terus kita untuk mengirimkan jadwal interview ke email para applicants, kita tinggal klik tombol email ini saja seperti ini. Lalu ntar kita klik tombol send. Nah, nanti hasil akhirnya dari pembuatan jadwal interview dan pengiriman jadwal melalui email seperti ini. Ini hasil akhir untuk yang applicant 1. Ini hasil dari kirim emailnya. Ini untuk yang applicant 2. Ini hasil dari kirim emailnya. Seperti itu. Nah, ternyata pelamar 1 dan 2 berhasil lolos tahap tes psikologi dan interview dengan manajer HR. Nah, oleh karena itu sebagai staff recruitment, kita perlu ubah atau tandai meeting interview HR menjadi done. Nah, itu cara melakukannya adalah dengan
menekan tombol mark done ini di dalam yang muncul di bagian kanan aplikasi job applications milik si aplikan ini. Nanti kalau kita klik mark done, nanti kita perlu juga memasukkan feedback atau pesan kepada aplikan tersebut. Nanti hasil akhirnya seperti ini, di mana setelah di mark as done, kita berikan pesan meeting dan tes berjalan dengan lancar sehingga berhasil lolos ke tahap selanjutnya. Begitu juga pada applications dari si aplikan kedua ini, seperti itu. Nah, sekarang sebagai manajer HR, kita harus mengubah status pelamar untuk lanjut ke tahap berikutnya. Eh, u- un- nah, kita terus abis itu perlu caranya adalah dengan mengubah status kedua application tersebut menjadi second interview. Nah, caranya sama kayak tadi, di mana kita drag and drop aja card-nya dari first interview ke second interview. Nah, oh ya, catatannya kita perlu masuk dulu ke aplikasi Odo sebagai manajer HR ya, jangan lupa. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke akun staff recruitment, di mana kita perlu membuat jadwal meeting baru untuk melakukan second interview. Nah, berikut nih hasil akhir dari pembuatan jadwal user interview. Ini prosesnya sebenarnya sama ketika kita membuat jadwal yang untuk first interview ini. Caranya sama, hanya saja kita menggunakan data yang sedikit berbeda, di mana ini datanya diubah jadi user, terus starting ending ad-nya juga berubah, dan reminders-nya juga berubah, teks dan deskripsinya juga berubah, seperti itu. Tapi prosesnya sama, seperti membuat jadwal pada first interview. Nah, setelah mengikuti meeting sebagai staff recruitment, kita juga perlu eh, mengubah meeting interview HR menjadi done dengan mengklik mark as done seperti sebelumnya, lalu juga memberikan feedback kepada kedua aplikan. Pada kasus ini, pelamar satu gagal pada interview user, sehingga feedback disesuaikan untuk kandidat yang tidak lolos tahap selanjutnya. Nah, ini untuk aplikan satu, karena dia tidak lolos, kita beri pesan tidak berhasil lolos ke tahap selanjutnya. Kalau untuk aplikan dua, kita beri pesan berhasil lolos ke tahap selanjutnya. Nah, dikarenakan pelamar satu gagal pada interview user dan proses rekrutmen tidak dapat dilanjutkan. Nah, sebagai atasan, untuk posisi manager accounting and finance, yaitu senior accountant, kita perlu mengubah status application milik pelamar satu. Pertama, kita perlu membuat namanya itu refuse reasons, atau kayak alasan yang digunakan untuk menolak suatu kandidat atau applicants. Nah, ini disesuaikan dengan skenario masing-masing. Nah, untuk melakukannya, kita masuk ke modul recruitment, lalu pilih tab configuration, lalu klik reviews reasons. Nanti di sini muncul beberapa reviews reasons, terus kita tinggal klik new aja buat bikin yang baru. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Reviews reasons yang kita buat seperti ini isinya, terus ini tipenya tuh reviews, karena kan buat menolak kandidat atau aplikan. Nah, jika udah, kita bisa akses application milik pelamar satu, kemudian ubah status application-nya menjadi reviews. Nah, ini caranya adalah kita buka application milik pelamarnya, lalu di sini ada tombol reviews, kita klik aja, nanti muncul modal seperti ini, pilih pesannya, pilih email template-nya, recruitment reviews, lalu terus tinggal klik tombol reviews. Nanti hasil akhirnya adalah job application dari pelamar pertama langsung dikasih tanda yaitu reviews atau tidak diterima. Nah, setelah mengikuti meeting, pelamar dua berhasil melewati wawancara dengan user. Oleh karena itu, sebagai manager HR, kita bisa mengubah status aplikan dua ke tahap selanjutnya, yaitu kontrak proposal. Caranya sama, tinggal kita drag aja dari second interview ke kontrak proposal. Nah, namun tim HR tidak dapat memenuhi ekspektasi gaji pelamar. Gaji yang dapat ditawarkan oleh tim HR adalah sebesar 20 juta. Sebagai manajer HR, kita perlu mengubah propose salary sesuai dengan tawaran tersebut. Nah, oleh karena itu, kita tinggal set aja di dalam job applicationsnya si applicant kedua ini dengan ngeset proposal salary-nya dengan sebagai 20 juta. Seperti itu. Nah, kemudian pelamar dua menerima tawaran dan menandatangani kontrak. Status kontrak sign. Nah, ini dilakukan caranya sama aja. Kayak gini, di sebelah kanan kontrak proposal tuh ada kontrak sign. Jadi, kalau disetujui, kita tinggal drag aja card ini ke bagian kontrak sign. Nanti statusnya berubah seperti ini, jadi kontrak sign, terus ada statusnya hire, seperti itu. Kemudian pelamar dua kan pasti akan bergabung di perusahaan. Nah, dia tuh bergabungnya 1 bulan setelah tanggal lab itu. Setelah tanggal lab ini dilakukan. Yaitu berarti pada tanggal 19 Oktober. Nah, sebagai manajer HR, kita perlu membuat jadwal meeting dengan pelamar sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Nah, ini seperti ini detailnya telah dibuat, di mana ini acaranya offline, makanya kita tidak
ngasih video call URL karena location-nya ada di perusahaan kita, yaitu di PT kita. Nah, ini jadwalnya udah dibuat tanggal 19 Oktober buat si kandidat kedua ini karena berhasil untuk proses onboarding di perusahaannya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian personal administration. Nah, kan kita udah berhasil mendapatkan employee sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Nah, sebagai manajer HR, kita perlu mendaftarkan applicant dua ini yang lolos menjadi employee perusahaan PT kita. Caranya gini. Pertama, kita perlu membuat karyawan baru dari data applicant dua. Nah, ini kita nggak perlu buat secara manual ya, karena pas kita buka application dari si applicant dua ini, pelamar kedua ini, kan dia lolos. Nanti kalau dia udah lolos, di sini ada tombol create employee. Ini kita tinggal klik aja tombol create employee-nya, nanti otomatis langsung kebuat seperti ini. Nanti ada beberapa data yang masih kosong juga, itu tinggal kita lengkapi aja. Tapi karena ini udah karena tinggal klik create employee ini data yang di dalam job application-nya langsung tersinkronisasi sama data yang di employee ini. Jadi kita tinggal lengkapi aja beberapa yang belum lengkap. Karena sebagian besar datanya udah diambil dari job application si pelamar yang lolos itu. Nah, setelah mengisi data karyawannya, ternyata pimpinan perusahaan akan memecah Departemen Accounting and Finance. Dilakukannya ini bertujuan untuk memisahkan proses bisnis yang berbeda. Nah, oleh karena itu kita perlu membuat departemen baru namanya accounting. Nah, departemen ini akan digunakan bakal diassign ke pelamar yang baru lolos ini sebagai manajer accounting and finance. Nah, ini hasil dari pembuatan departemennya. Setelah itu, kita ubah data departemen si applicant 2 ini, si pelamar kedua, yang sudah jadi karyawan dari accounting and finance ke accounting. Kita tinggal buka aja ke halaman employees, ke detail si pelamar yang lolos ini, yang udah jadi employee, terus departemennya kita ganti ke departemen yang baru, yaitu accounting strip NPM kita. Nanti terus buat ngecek dia udah masuk bagian dari departemen tersebut atau enggak, di halaman utama employees kita tinggal klik aja bagian kiri ini buat di departemen accountingnya. Kalau udah muncul seperti ini, yang mana ini si pelamar dua tadi yang lolos, yang udah jadi employee, berarti si aplikan dua ini udah terdaftar sebagai bagian dari departemen tersebut. Berarti prosesnya sudah berhasil. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertanyaan. Eh, apa sih yang dimaksud dengan field evaluation di profil aplikan? Mengapa hal ini penting? Nah, eh, sebagai visualisasi, field evaluation tuh ini ya, eh, ada ada simbol bintang atau seperti rating yang dengan ngasih bintang gitu, fitur rating dengan bintang. Nah, ya. Apa sih gunanya? Nah, field evaluation yang berada di profil aplikan ini digunakan untuk memberikan penilaian terhadap pelamar secara keseluruhan. Penilaian ini biasanya dinyatakan dalam bentuk rating bintang, di mana jumlah bintang yang diberikan mencerminkan sejauh mana pelamar memenuhi kriteria dan harapan yang diinginkan oleh perusahaan. Dengan memberikan nilai pada tiap aplikan sebagai HR atau manajer HR misalnya, kita dapat dengan mudah membandingkan kandidat secara lebih objektif, sehingga dapat mempermudah proses pembuatan keputusan dalam perekrutan. Kedua, jelaskan field yang menghubungkan antara employee dengan proses rekrutmen. Nah, field atau tombol yang menghubungkan antara employee dengan proses rekrutmen adalah tombol create employee ini yang ada di dalam job application si pelamar yang berhasil lolos. Yang mana eh, karena ketika kita klik create employee ini, kita langsung diarahin ke halaman ke detail si employee yang sebagian besar datanya tuh udah diambil dari job application ini. Jadinya kita hanya perlu melengkapi beberapa field yang masih kosong aja. Jadi dengan adanya fitur atau tombol ini, data di job application bisa langsung tersinkronisasi dengan data di employee seperti itu. Oke, tiga, mengingat dalam praktiknya jumlah pelamar bisa mencapai ratusan ribuan, maka buatlah template untuk mengimpor master data, di mana pelamar dengan semua field harus terisi lengkap untuk 5 pelamar data baru. Nah, seperti ini adalah link dari master data yang saya buat. Kalau kita coba buka, ini adalah hasil dari em, master data yang saya buat, di mana ada 5 data, yang mana ini merupakan data pelamar semua. Karena dia masih pelamar, berarti dia baru masuk ke fase initial qualification. Nah, ini udah di set di sini. Jadi kalau nanti dimasukin ke Odo, dia langsung data ini langsung masuk ke bagian initial qualification.
di bagian job applications seperti itu. Baiklah, demikian penjelasan saya terkait cara melakukan rekrutmen dan personal administration menggunakan modul rekrutmen di Odoo SOL 16. Semoga penjelasan dari video ini dapat membantu kalian dan memberikan manfaat yang besar kepada kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.